Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tahun masuk 2019 dengan nomor induk mahasiswa 1901819. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 11 Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu Administrasi Layanan Khusus. Dalam materi ini, saya akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama, konsep administrasi layanan khusus, yang kedua, jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya, yang ketiga, keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus. Masuk materi pertama, konsep administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus ini diartikan sebagai suatu proses administrasi yang ditujukan untuk masing-masing komponen yang meliputi administrasi perpustakaan, kesehatan, keamanan, dan bagian dari manajemen sekolah agar semua kegiatan yang ada di sekolah berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Kali ini saya akan menjelaskan 4 administrasi layanan khusus. Yang pertama, administrasi perpustakaan sekolah. Dalam administrasi ini ada 3 kegiatan penting, yaitu yang pertama, pengadaan koleksi. Dalam pengadaan koleksi ini ada berbagai cara, yaitu yang pertama, pembelian, yang kedua dari hadiah atau hibah, yang ketiga sumbangan, yang keempat, pertukaran koleksi, dan masih banyak lagi cara-cara untuk mendatangkan koleksi di perpustakaan sekolah. Yang kedua, organisasi koleksi. Tentu saja, koleksi yang telah ada harus diorganisasikan di dalam sebuah ruang atau rak-rak perpustakaan, di mana penyusunan koleksi ini harus sesuai dengan standar perpustakaan. Yang ketiga, pemeliharaan koleksi. Ini merupakan hal yang sangat krusial, di mana koleksi yang telah didatangkan tadi harus dipelihara sebaik mungkin sehingga tepat guna untuk memenuhi kebutuhan bahan ajar siswa dan guru. Yang kedua, administrasi koperasi sekolah. Dalam administrasi koperasi sekolah ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahwa koperasi ini bukan perkumpulan modal, melainkan persekutuan sosial. Artinya tidak ada di sini persaingan di dalam anggota koperasi dan tidak ada pembagian bagi hasil yang tidak seimbang. Yang kedua, harus memperhatikan azas sukarela dan netral. Artinya, anggota koperasi ini tidak dipaksa untuk ikut dan mendapat perlakuan yang sama di dalam koperasi. Yang ketiga, kesejahteraan anggota dan azas kekeluargaan. Tujuan utama dari koperasi ini yaitu mensejahterakan anggotanya dan harus sesuai dengan azas kekeluargaan. Artinya harus saling tolong-menolong, harus saling memperhatikan aspek-aspek kekeluargaan. Yang ketiga, administrasi kafetaria sekolah. Ini merupakan prasarana yang digunakan untuk menyokong kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebagai pengelola administrasi kafetaria sekolah, ada 4 poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus menjaga kesehatan, dan yang kedua, kebersihan tempat. Ini merupakan 2 hal yang harus berjalan seiringan. Bersih dan sehat adalah 2 hal yang sangat penting dalam administrasi kafetaria sekolah. Yang ketiga, harga makanan. Kita tahu bahwa siswa berasal dari latar belakang keluarga dengan kelas ekonomi yang berbeda, sehingga diharapkan harga makanan yang dijual di kafetaria sekolah ini terjangkau dan membuat semua siswa mampu untuk membelinya. Yang keempat, harus disiplin. Maksud disiplin di sini yaitu pengelola kafetaria sekolah harus bisa bekerja sama dengan guru dan personel lainnya mendisiplinkan siswa agar tidak ada lagi ditemukan kantin sebagai tempat nongkrong atau membolos dari jam pelajaran. Tujuan di sini adalah memastikan bahwa siswa hanya pergi ke kafetaria sekolah pada saat di luar jam pembelajaran. Dan yang keempat, unit kesehatan sekolah, UKS.
Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemberian layanan kesehatan. Tentu saja kesehatan merupakan faktor penting penunjang berjalannya proses pembelajaran secara efektif dan efisien karena sehat adalah kunci utama. Di sini kepala sekolah sebagai administrator menunjuk bawahannya sebagai koordinator UKS. Biasanya guru yang kompeten di bidangnya akan ditunjuk sebagai pengelola UKS. Dan yang ketiga, yaitu keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus. Di sini yang pertama dalam administrasi perpustakaan. Guru harus memperkenalkan buku-buku kepada para siswa dan guru lain. Jadi guru yang bertugas sebagai pegawai perpustakaan memperkenalkan buku-buku yang sekiranya perlu untuk diketahui para siswa dan guru. Yang kedua, memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang digunakan untuk menambah koleksi perpustakaan sekolah. Di sini pentingnya seorang pengurus perpustakaan mengetahui relevansi dari buku-buku yang akan diadakan. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan para siswa dan guru, sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun untuk pembinaannya. Jadi di sini memberikan promosi, memperkenalkan perpustakaan, kegunaan perpustakaan, dan apa saja yang dapat perpustakaan berikan untuk seluruh sivitas akademik di sekolah tersebut. Yang keempat, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi. Ini merupakan hal yang sangat penting, sangat-sangat penting, karena baik buruknya suatu koleksi di perpustakaan akan menentukan baik buruknya hasil atau tercapai atau tidaknya kebutuhan siswa dan guru. Yang kelima, mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Tentu saja, perpustakaan tanpa siswa apa artinya? Perpustakaan harus didatangi oleh siswa. Perpustakaan harus menjadi tempat yang menyediakan sarana pembelajaran untuk siswa. Misalnya administrasi kafeteria sekolah. Sebagai seorang guru, sudah sepatutnya membantu dalam memantau jajanan apa saja yang dijual di kafeteria sekolah untuk sehat atau tidakkan makanan tersebut untuk dikonsumsi oleh siswa. Yang kedua, mengusulkan pemeriksaan rutin terkait kesehatan makanan yang dijual. Ya, ini merupakan hal yang penting karena tidak semua penjual itu jujur dan menjual makanan yang sehat setiap harinya. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan pedagang agar tidak ada siswa nongkrong di dalam pelajaran. Ini juga sangat penting agar proses pembelajaran tidak terganggu. Dan yang ketiga, administrasi UKS. Di sini, guru berperan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kesehatan siswa dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Jadi, siswa mendapat pelayanan kesehatan setiap bulan atau setiap semester, contohnya untuk mengetahui tingkat kesehatan dan perkembangan peserta didik. Jadi itulah materi pertemuan 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.